Siapa yang suka makan buah? Nah, kita patut bersyukur Bolangers, karena Indonesia termasuk negara beriklim tropis dan tanahnya subur. Bermacam-macam buah bisa tumbuh di sini. Gak cuma buah yang sudah dikenal aja loh. Ada beberapa buah langka yang jarang ditemui di tempat lain. Seperti buah-buahan berikut ini. Katute, si buah langka dari Sulawesi. Buah katute dikenal di Sulawesi Selatan. Uniknya, buah ini nggak mengenal musim loh, alias selalu berbuah sepanjang waktu. Tetapi pada musim penghujan, katute berbuah lebih banyak. Biasanya katute tumbuh dengan liar dan bisa didapat di hutan-hutan atau daerah pegunungan. Buah katute yang sudah matang biasanya berwarna gelap dan ukurannya lebih besar dari yang masih mentah. Buah yang sudah matang lebih lunak. Jadi Bolangers harus berhati-hati ketika memetiknya. Lonjakin tuh. Karena buah ini hanya ada di hutan, buah katute memang paling enak dimakan sebagai pelepas lelah ketika bertualang di hutan. Rasanya segar. Makan satu aja nggak cukup deh. Buah ukam dari Riau. Sama seperti katute dari Sulawesi. Buah yang satu ini juga tumbuh liar di hutan. Di Riau, buah ini disebut buah ukam. Karena pohon ukam yang sudah tua tingginya bisa mencapai 6 meter lebih, maka cara mengambilnya dengan dipanjat atau memakai galah. Buah yang sudah matang akan berwarna merah merona. Tapi jangan tertipu dengan warnanya yang merah menarik ya. Rasa buah ukam sangatlah asam. Buah ukam banyak mengandung vitamin C yang baik untuk tubuh. Kalau di tempat kalian, apa namanya ya? Buah lai khas Kalimantan. Bolangers, kalau dilihat sepintas buah ini mirip durian ya. Tapi ini bukanlah durian, namanya buah lai. Buah lai berasal dari Kalimantan. Perbedaan paling mencolok, buah durian punya daging yang berwarna kuning pucat ke arah putih. Sedangkan buah lai lebih gelap seperti oranye kemerah-merahan. Tekstur buah lai juga lebih kasar dan kering dibanding buah durian yang basah dan lembut. Ukurannya tidak besar dan aromanya kurang menyengat. Oh iya, lai hanya berbuah setahun sekali loh. Mirip seperti buah durian. Jadi, kalau kalian gak begitu suka dengan aroma menyengat durian, bisa dicoba si lai durian KW ini. Nah, setelah mencicipi buah-buahan yang unik dan langka, sekarang disimak yuk bagaimana cara merawat kaki kita. Si keras tulang untuk penguat kaki. Bolangers, suku Baduy terkenal dengan petualang handal. Mereka selalu berjalan kaki kemanapun mereka pergi. Hebatnya lagi, jalan kakinya tanpa alas kaki loh. Ternyata ini dia rahasia ramuan suku Baduy supaya kaki mereka kuat berjalan jauh. Caranya dengan minum air rebusan tumbuhan keras tulang. Tumbuhan ini sudah digunakan turun-temurun loh. Cara membuat ramuannya gampang kok. Pisahkan daun dengan batang. Lalu rebus sampai air berubah menjadi warna hijau kehitaman. Walaupun rasanya pahit, ramuan tumbuhan keras tulang juga dapat mengobati gangguan ginjal, liver, dan hepatitis karena mengandung antibiotik alami. Nah, ampas rebusannya juga bisa dibalurkan ke kaki untuk menghilangkan pegal dan melemaskan otot yang kencang. Nah, sekarang Bolangers jadi tahu kan rahasia suku Baduy bisa berjalan beratus-ratus kilometer. Air seni obat kaki tertusuk bulu babi. Bolangers, apa yang dilakukan kalau kaki tertusuk bulu babi? Menangis.
tertusuk bulu babi memang sakit sekali. Kalau bulu babi nggak sengaja terinjak, racunnya akan masuk ke dalam tubuh. Biasanya terasa pegal, gatal, sakit dan perih. Tapi Bolanges nggak perlu panik. Begini pertolongan pertama jika kaki terkena duri bulu babi. Cabut semua duri yang menempel di kulit. Kalau masih ada yang tertinggal dan susah dicabut, hancurkan duri dengan cara dipukul-pukul memakai benda tumpul sampai menjadi serpihan kecil. Nah, yang terakhir, siram dengan air yang mengandung amoniak. Mudah saja mendapatkannya. Biasanya, air amoniak terdapat pada air seni atau air pipis. Walaupun terdengar menjijikkan, air asam amoniak terbukti ampuh menguraikan racun bulu babi dan menghilangkan bengkak. Terakhir, kalau punya cairan antiseptik, oleskan pada daerah yang terkena luka. Daun lebasa penghilang pegal khas Nias. Gak jauh berbeda dengan orang Baduy yang kuat berjalan jauh. Orang Nias juga punya ramuan untuk menghilangkan pegal kaki. Daun yang mirip daun pandan jumbo ini namanya daun lebasa. Masyarakat Nias memanfaatkan untuk pengobatan kaki. Caranya, kaki yang sakit harus diurut atau dipijit dahulu dengan minyak urut. Daun lebasa dipanaskan memakai lentera, lalu dililitkan ke kaki yang sakit. Karena daun lebasa tebal dan memiliki banyak kandungan air, dapat menahan panas dari lentera dan tersalurkan ke kaki yang sakit. Ayo lari! Hari ini sedang ada penebangan pohon jati dari perhutani. Dan kami diperbolehkan mengambil ranting kecilnya untuk kayu bakar. Namanya kayu rencek. Hutan ini milik negara yang dikelola bersama masyarakat sekitar. Sebelum ditebang, pohon sudah dikeringkan terlebih dahulu selama setahun. Ini berguna agar batang kering dan tidak pecah ketika ditebang. Sambil menunggu pohon dipotong, santap bekal makanan yang dibawa dari rumah yuk! Wes padha entuk sego kabeh to? Wes, Mbak. Wes saiki rada jaga jarak ya, rada mundur kabeh ya. Ayo mari. Ada beberapa manfaat membungkus makanan dengan daun jati. Karena daun jati yang tebal dan lebar bisa menjaga makanan tetap hangat. Aroma khas daun jati akan menambah makanan menjadi nikmat. Tidak perlu khawatir makanan terkena bahan kimia. Karena daun kan alami. Hehehe. Nah, ini dia kayu rencek dari pohon jati. Akan kami pakai untuk memasak sehari-hari. Nah, ini dia pamanku Joko, pemilik tempat pembuatan brem suling, Mas. Ya, saling gini. Tadi bremnya kamu dijambel. Wes, mulai ket mau. Oleh kabeh ayo melok. Begini nih cara membuat brem. Setelah direndam selama 2 jam, cuci beras ketan memakai air mengalir agar bersih dari semua kotoran. Oh iya, Paman Joko hanya memakai beras ketan dengan kualitas terbaik loh. Karena sangat berpengaruh ke hasil bremnya. Ayo wes, nek wes kabeh ayo kita ning buri, dimasak. Setelah bersih, masak beras ketan seperti menanak nasi. Paman masih memakai kayu bakar untuk memasak karena memiliki panas yang tinggi dan menghasilkan aroma yang khas untuk bremnya. Setelah didinginkan dan diberi ragi,
jadilah tape ketan seperti ini. Pembuatan tape memerlukan waktu 7 hari sampai bisa diolah menjadi brem. Ada apa jajal? Oleh, legi banget rasanya. Ini apa deh? Ya legi toh. Aduh ini kayaknya harus jajal brem, oke tape. Oh lali lang enak lang. Piye to bikin? Ayo jajal brem yo. Ayo. Ayo Made. Ayo. Yuk, langsung kita bawa tapenya. Ayo Made. Ayo. Tape ketan yang sudah jadi harus dipisahkan antara air dan ampasnya dengan cara dipres atau diberi tekanan. Masukkan ketannya ke alat pres dan putar deh sampai tidak ada air yang tersisa. Wes lang cukup ki, banyune wis metu kabeh ki. Digone mburi digodhog maneh. Aja digodhog ya. Ayo, jangan ayo. Ayo Made. Ayo mburi yo. Rebus air ketan sekitar setengah jam sampai kental. Oh ya, merebusnya harus sambil diaduk ya, agar air ketannya tidak menggumpal atau menjadi kristal. Karena panas tungku bagian depan dan belakang berbeda, sesekali air rebusan juga harus dipindah-pindah. Aduk kurang lebih 1 jam sampai berbusa dan mengembang. Yo iki wis setengah jadi, sesuk dadine. Mari ini dirotakne ning meja ngarep. Saatnya mencetak. Tuang adonan ke atas meja cetak sambil diratakan. Paman Joko generasi kedua yang sudah membuat brem sejak tahun 1968. Lang, rene lang. Setelah didiamkan 24 jam, brem sudah mengeras dan siap dipotong-potong. Paman Joko menjual brem mulai dari harga 8.500 sampai 13.000 rupiah tergantung bentuk dan ukurannya. Dijual mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan. Dalam sehari, Paman bisa membuat 2 sampai 3 kuintal brem. Lang, tak paringi, soalnya awak wis bantu bapak. Iki dikon mbek kanca-kancane ya. Asik, terima kasih Paman. Yuk teman-teman, kita olah bremnya jadi cemilan yang enak. Teman, kami akan membuat wingko. Sebetulnya wingko berasal dari daerah Babat, makanya terkenal dengan nama wingko Babat. Lalu wingko populer sampai ke daerah lain, misalnya Semarang. Rit. Aja diombe. Kuwi engko dienggo gawe wingko. Bahan utamanya kelapa yang sudah tua. Congkel kelapa pisahkan dari tempurung kerasnya. Parut kelapa sampai halus. Campur parutan kelapa dengan adonan tepung beras ketan dan gula. Tambahkan air kelapa agar kue yang dibuat lebih gurih. Bagi adonan jadi 3 piring, karena kami akan membuatnya jadi 3 warna. Tuang adonan ke cetakan dan masak sampai semua adonannya mengeras. Rahasia memasak wingko, bagian cetakan besi tidak boleh langsung terkena api, tapi beri alas besi atau pasir agar panas tidak membuat bagian luar wingkonya gosong. Nah, jangan lupa ada brem yang akan dikombinasikan dengan wingko. Potong-potong brem, lalu panaskan. Larutan brem ini akan kami pakai untuk lapisan atas kue wingkonya. Ini dia, wingko lapis brem buatan kami. Oles wingko dengan adonan brem sampai merata, taburkan parutan kelapa. Pasti teman-teman di rumah penasaran sama rasanya. Semua sudah siap, tinggal kita santap. Cocok ke adonan brem, lalu hap. Rasanya gurih, manis, dan ada sedikit rasa dingin dari adonan bremnya. Ada banyak manfaat dari brem.
untuk melancarkan peredaran darah, membuat kulit jadi lebih halus, dan menghilangkan jerawat. Teman, hari ini kami akan mencari kedaung. Ada yang tahu seperti apa kedaung? Ikuti kami yuk. Lang, ning di masmu? Mas. Gini lo. Wah, ternyata sudah naik duluan. Yuk, langsung saja kita bantu. Nah, ini yang namanya pohon kedaung. Besar sekali kan? Karena ukurannya yang besar, pohon ini disebut sebagai raksasa hutan. Semua bagian dari pohon kedaung ini bisa dimanfaatkan sebagai obat atau jamu loh. Banyak para ahli kesehatan menyebut tanaman ini sebagai raja pohon obat-obatan. Kali ini yang kita petik buah kedaungnya ya. Aduh, hati-hati Lang. Hehehe, maaf tidak sengaja. Seperti ini buah kedaung tua yang belum dikupas. Bi, ayo wis cukup Bi, celok masmu Bi. Mas. Yuk, kumpulkan semua buahnya, jangan sampai ada yang tersisa. Karena kampung kami berdekatan dengan Waduk Saradan, kami akan membuat makanan dengan ikan yang ditangkap dari danau. Sebelum diolah, biji kedaung harus dikupas dahulu. Buang bagian kulit, ambil bagian bijinya saja. Agar lebih awet dan cepat matang, ketika dimasak, biji kedaung harus dijemur kurang lebih 1 hari penuh sampai kering. Sangrai biji kedaung sampai berwarna hitam. Kalau biji sudah terkelupas dari kulit dan berwarna putih kecoklatan, tandanya sudah siap diangkat. Pisahkan kulit yang keras, lalu tumbuk. Jangan terlalu halus ya menumbuknya, agar masih terasa renyah ketika dimakan. Ini dia bumbu-bumbunya. Bawang merah, bawang putih, cabai dan garam. Ulek semua bumbunya sampai halus. Kalau sudah halus, lumuri dengan bumbu sampai rata. Bungkus dengan daun pisang, lalu tutup yang rapat. Panas yang terkunci di dalam bungkusan daun dapat mematangkan ikan dengan merata. Kukus ikan kurang lebih 30 menit sampai semua ikan matang. Nah, ikannya sudah matang. Dan nasi ketannya sudah siap. Langsung saja beri taburan parutan kelapa yuk. Biar tambah lengkap, jangan lupa taburan biji kedaung yang sudah halus. Nah, ini dia pepes ikan kedaung nasi ketan dari Saradan. Selain nikmat, cantik, dan mengenyangkan, juga mempunyai segudang manfaat loh. Biji kedaung mengandung anti radang dan bagus untuk mengobati diare, demam, dan radang usus. Masa apa Guca? Pepes. Enakku. Nah, pas makanan matang paman datang. Yuk, langsung saja kita santap. Enak toh lele. Rasanya nikmat. Bumbunya meresap sampai ke dalam daging ikannya. Ayo, habiskan makanannya. Mama